Kalau memang Said Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah, kemana saja para ulama ahli nasab selama berabad-abad? Tidak ada satupun yang menafikan, justru yang banyak malah mengisbatkan. Apakah selama lebih dari 1000 tahun lebih baru ada mujtahid bernama Imaduddin dari Banten, dan sebelumnya ada seorang Wahabi dari Yordania yang bernama Murad Sukri di pertengahan tahun 90-an Masehi yang baru cerdas, baru ngerti dan sadar akan hal ini? Penelitian sampah Imaduddin akan berakhir. Ada tulisan bagus atau bantahan dari Ketua Umum PBNU Bidang Keagamaan Dr. Kiai Ahmad Fahrur Razi yang berjudul Mengakhiri Polemik Nasab Ba'alawi. Al-Fakir sudah mengikuti polemik nasab Bani Alawi di medsos dan membaca tulisan Pak Imaduddin Usman yang menyatakan nasab Bani Alawi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah palsu dan terputus di seluruh dunia. Menurut hemat penulis, klaim tersebut sangat prematur dan menjadi fitnah di masyarakat secara luas dan belum layak disebut sebagai kajian ilmiah karena masih berupa review sejumlah buku tanpa mempertimbangkan keberadaan sumber lain yang lebih otoritatif dan studi di lapangan. Hanya sebelumnya ada tulisan yang serupa dari seorang Wahabi bernama Murad Sukri dari Yordania di pertengahan era tahun 90-an. Dan itu pun sudah dibantah oleh para ulama. Argumentasi Pak Imaduddin menolak nasab Bani Alawi pada intinya hanya soal tidak tercatat dalam kitab sejamannya. Hal ini tidak ada dasarnya secara ilmu fikih, karena syarat penetapan nasab dalam kitab fikih 4 madhab cukup hanya surah wal istifadoh, di mana sudah jelas tertulis dalam berbagai manuskrip kitab dan telah diakui oleh masyarakat setempat berdasarkan fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum menisbatkan diri mereka kepada kabilah-kabilah dan datuk-datuk mereka. Meski demikian, Rasulullah tidak menuntut mereka untuk menghadirkan bukti-bukti atas kebenaran nasab tersebut. Rasulullah menjadikan informasi yang telah populer istifadoh secara turun-temurun tentang keabsahan nasabnya sebagai patokan selama tak ada yang menganulirnya, dan berbagai hukum pun dibangun atas dasar hal itu. Penetapan nasab dalam syariat Islam. Nabi Muhammad SAW mengakui penetapan nasab hanya berdasarkan pengakuan seseorang dari kabilah apa tanpa menanyakan saksi dan bukti catatan nasab mereka ke atasnya, sebagaimana dinyatakan Imam Malik radhiyallahu anhu, an-nasu mu'taminuna ala ansabihim, bahwa manusia itu dipercaya atas pengakuan nasabnya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menerima dengan baik utusan Bani Abul Qais yang mengaku sebagai cucu klan Robi'ah tanpa bertanya dalil dan saksi nasabnya. Meskipun di antara kedatangan wafdu atau delegasi keturunan Abdul Qais bin Absoh dari negara Bahrain yang merupakan cicit dari kabilah Robi'ah, salah satu pokok kabilah Arab yang bernasab kepada Rabi'ah bin Nizar bin Adnan, jaraknya mereka ke era Nabi Muhammad SAW hampir 500 tahun. Lihat kitab Fathul Bari juz 12 halaman 184. Jika memakai teori bahwa nasab harus dicatat kitab sejamannya, maka nasab baginda Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sangat bisa diperdebatkan oleh para ulama
disebabkan tidak adanya referensi manuskrip atau kitab sekurun yang menyebutkan keberadaan mereka. Nasab-nasab yang tercatat oleh para ulama ahli sejarah di masa lalu hanyalah berdasarkan riwayat dari hafalan lisan, diucapkan lisan ke lisan oleh para sikoh dari bangsa Arab. Jika ada beberapa nama yang tertulis di kalangan mereka dengan menyebut nasab maksimal hanya 4 generasi, tentu banyak sekali nasab yang tidak tercatat oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa ada kurun yang hanya diketahui oleh Allah dan tidak diketahui olehnya. Jika seandainya nasab Rasulullah yang bersambung ke Nabi Ibrahim diragukan karena alasan tidak diketahui atau tidak dicatat, maka runtuhlah kebenaran pengakuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang selalu menisbatkan dirinya kepada Nabi Ibrahim seperti contoh dalam hadis sahih. Tadi malam anakku lahir, maka aku beri nama dia dengan nama ayahku Ibrahim. Begitu juga runtuhlah dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa fi ayatum bayinatum maqam Ibrahim, yakni bahwa Ka'bah adalah bangunan Nabi Ibrahim, sebab lagi-lagi tidak ada bukti tertulis manuskrip kuno selain kabar dari mulut ke mulut. Dengan fakta sejarah jarak zaman Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim adalah sekitar 2500 tahun. Secara ilmu fikih telah diatur bahwa cara pengakuan nasab adalah dengan surah wal-itifadah, yakni telah terkenal secara luas dan dalam masyarakat di sebuah wilayah bahwa si fulan adalah keturunan si fulan, tanpa adanya bantahan dan sanggahan dari ulama yang otoritatif yang dibenarkan secara syariah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Mughni Al-Mu'tad juz 6 halaman 377, Nihayatul Matlab juz 18 halaman 613, Fathul Bari juz 5 halaman 254, Al-Hawi Al-Kabir juz 17 halaman 35, Al-Mughni Ibnu Qudamah juz 10 halaman 141. Fakta sejarah hadis. Fakta sejarah kitab hadis. 1 abad setelah Nabi wafat tidak ada catatan atau manuskrip penulisan hadis, dan baru dilakukan di abad setelahnya karena takut bercampur dengan Al-Quran. Apakah lalu itu berarti kitab hadis yang ditulis di abad berikutnya adalah palsu dan tidak bisa dibenarkan? Penulisan hadis baru dilakukan pada abad kedua. Di abad kedua Hijriah baru dikenal beberapa orang penghimpun dan penulis hadis, di antaranya Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurej di Makkah, Malik bin Anas atau Imam Malik, dan Muhammad bin Ishaq di Madinah, Ar-Rabi bin Sabih, Sa'id bin Urubah, dan Hamad bin Salama bin Dinar al-Basri di Basrah, Sufyan as-Sauri di Kufah, Ma'mar bin Rasid di Yaman, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i di Syam, Abdullah bin al-Mubarak di Khurasan, Hasim bin Basir di Wasit, Irak, Jarir bin Abdul Hamid di Roy, Iran, dan Abdullah bin Wahab di Mesir. Menyusul kemudian muncul Imam Bukhari yang lahir di Bukhara 13 Syawal 194 Hijriah dan wafat di Kartak 1 Syawal 256 Hijriah. Kitab Sahih Bukhari diakui sebagai kitab hadis paling sahih setelah Al-Quran di atas muka bumi ini. Dilanjutkan kitab Jami Sahih Muslim, Imam Muslim. Setelah dibukukan kitab hadis Bukhari dan Muslim, ternyata masih ada hadis sahih sesuai standar ilmu hadis Imam Bukhari dan Muslim yang dirangkum dalam Mustadrak oleh Imam Hakim. Apakah itu tidak boleh disebut kumpulan sahih karena tidak ada dan tidak ditulis di zaman Imam Bukhari Muslim? Perihal nasab Ba'alawi, sebetulnya banyak sekali di antara ahli nasab dan sejarawan yang telah menulis dan menetapkan nasab moyang marga Ba'alawi di antaranya. Di antara mereka adalah Imam Ba'uddin Al-Janadi, Muhammad bin Yusuf Al-Yamani, wafat 730 Hijriah. Beliau tokoh mu'tamad perihal nasab, menyebut dalam kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk juz 2 halaman 135 sampai 136. 2. Imam Ibnu Toba Yahya bin Muhammad ibn Al-Qasim, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abna Al-Imam fil Misr Wasam halaman 167.
3. Imam Ibnu Inaba Jalaluddin Ahmad bin Ali bin Husain al-Husaini As-Sahir, wafat 820 Hijriah, dalam kitab Umdatut Thalib bi Ansabi Abi Thalib, halaman 225. 4. Said Muhammad Al-Kadim Ibn Abil Putu bin Sulaiman Al-Yamani Al-Musawi, wafat 880 Hijriah, dalam kitab An-Nafha Al-Anbariyah. 5. Imam Al-Amidi An-Najm Muhammad bin Ahmad bin Aminuddin Al-Husaini An-Nasabah, wafat 927 Hijriah, dalam kitab Al-Musajjar Al-Kasab, halaman 52, dalam manuskripnya sebagaimana dituturkan oleh Hamzah Al-Qahtani dalam Az-Zu'af. 6. Imam Murtado Az-Zabidi Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Pensar Ihya Ulumuddin, wafat 1205 Hijriah, dalam tahqiqannya atas Al-Musajjar tersebut. 7. Imam Syamsuddin As-Sakhawi Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman, wafat 902 Hijriah, menyebut dalam kitab Ad-Du Al-Lami juz 5 halaman 59. Lanjut part 2.